Beredar di media sosial, dua kelompok pemuda di Makassar terlibat tawuran dengan menggunakan batu dan kayu hingga senjata tajam panah busur. Keduanya sempat dinamaikan, namun kembali terlibat aksi tawuran. Tawuran antar kelompok pemuda itu terjadi di Jalan Poros Kandea, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Talo, Makassar pada Sabtu 6 September sekitar pukul 6.30 WITA. Kapolsek Talo, Kompol Syamsyar, di saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa para pelaku tawuran merupakan para pemuda di daerah tersebut. Terkait pemicu perang antar kelompok di wilayah tersebut, Syamsyardi mengaku pihaknya masih mendalami penyebab aksi tawuran antar pemuda di wilayah itu yang kerap terjadi. Namun kata Syamsyardi, pihak kepolisian pernah mendamaikan dua kelompok tersebut di kantor Kecamatan Talo dengan menghadirkan camat dan Ramil, serta kedua belah pihak yang bertikai. Meski demikian, Syamsyardi mengatakan tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, begitupun kerugian material. Sebabnya mengaku pihaknya cepat mengantisipasi dan membubarkan ketika terjadi insiden yang terus berulang tersebut. Aksi tawuran antar pemuda di wilayah tersebut, menurut Syamsyardi, sering menjadi perhatian publik, di mana ketika kedua belah pihak terlibat tawuran selalu ada warga yang merekam dan menyebarkan video tersebut ke media sosial hingga aksi tawuran itu viral. Dalam video yang viral tersebut, terlihat kedua kelompok pemuda saling menyerang dengan menggunakan batu dan panah busur. Tak hanya itu, kelompok yang didominasi pemuda itu bahkan ada yang membawa sebilah parang. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Saya sepakat dengan apa yang barangkali Pak Wali sampaikan seiring dengan kebijakan beliau dalam kebijakan-kebijakan dan janji-janji politik beliau, bahwasanya pelayanan publik permudah. Kenapa dipersulit? Karena banyak informasi yang kami dapatkan Pak Wali, terkadang birokrasi terlalu panjang kepada masyarakat Kota Makassar sehingga habis biaya, tenaga, dan waktu untuk menunggu ini. Dan alhamdulillah dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Makassar saat ini itu sangat membantu dalam kemudahan mengakses semua informasi-informasi yang ada di Kota Makassar ini. Kemudian adalah memberikan kabar gembira dan tidak menakut-nakuti. Ini artinya kejadian kemarin adalah merupakan musibah bagi kita semuanya, dan ternyata pemerintah Kota Makassar bisa bekerja sama dengan baik dengan semua pihak-pihak yang ada di Makassar ini, sehingga kita bisa terlepas daripada apa yang kita khawatirkan pada saat-saat pekan-pekan yang lalu, sehingga sekarang Makassar akan insya Allah semakin kuat dan semakin kokoh seiring dengan kebersamaan. Sebagai wali kota, dan yang kedua sebagai ketua partai. Yang kedua kita kesampingkan dulu karena ini masalah internal kita. Jangan ada dusta di antara kita. Yang pertama, tentu sebagai wali kota Makassar merupakan pembina partai politik yang ada di kota ini, tentu sangat bahagia dengan aktivitas kepartaian dan khususnya yang dilaksanakan oleh PKS hari ini, yaitu memilih ketua baru yang ada di Kota Makassar. Dan betapa bahagianya saya karena pada saat kepemimpinan saya menjadi wali kota, PKS duduk sebagai pimpinan di DPRD Kota Makassar. Hal ini tentu akan memberikan akses yang lebih kepada kami untuk berkoordinasi, untuk membangun kolaborasi, dan yang lebih penting lagi adalah sama-sama membangun Kota Makassar ini menjalankan segala program yang ujungnya tidak lain dan tidak bukan bagaimana kesejahteraan Kota Makassar ini bisa kita capai bersama-sama. Saya ingin menyampaikan rasa apresiasi saya. Selama kurang lebih 6-7 bulan, PKS banyak memberikan berbagai macam masukan kepada pemerintah dalam hal proses pembangunan. Tapi itulah yang kami inginkan, bahwa proses yang kita jalankan ke depan ini bukan proses yang mendudukkan kita pada zona nyaman kita masing-masing.
tetapi kita harus saling memperhatikan, saling memperingati, karena tidak semua apa yang dijalankan oleh pemerintah itu sesuatu hal yang baik dan bisa berdampak baik kepada masyarakat. Mungkin ada juga hal-hal lain yang hilaf dijalankan oleh pemerintah, sehingga saya sangat berharap teman-teman PKS DPR Kota Makassar bisa melihat itu dan bisa memberikan masukan yang lebih baik kepada kami dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Dunia media sosial tengah diramaikan oleh tren konten miniatur berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Foto dan video yang menampilkan motor, mobil, bahkan manusia dalam wujud miniatur realistis action figure atau model kit Bandai kini menjadi sorotan utama di TikTok dan Instagram. Hasil konten ini terlihat estetik, unik, dan menyerupai karya profesional. Padahal proses pembuatannya cukup sederhana dan bisa dilakukan siapa saja hanya dengan bantuan aplikasi AI. Tren miniatur AI bekerja dengan cara mengubah foto biasa menjadi figur skala 1/7, seakan-akan objek tersebut adalah action figure yang ditempatkan di dunia nyata. Detail presisi, pencahayaan realistis, serta tekstur menyerupai mainan premium membuat hasil akhirnya tampak autentik. Beberapa konten bahkan menambahkan latar berupa meja komputer atau kotak kemasan ala Bandai untuk memperkuat kesan yang nyata. Popularitas tren ini meroket setelah kreator TikTok Ardias membagikan tutorial singkat. Video tersebut telah ditonton lebih dari 6,5 juta kali dan mendorong banyak warganet ikut mencoba membuat versi miniatur mereka sendiri. Fenomena miniatur AI menunjukkan bagaimana teknologi semakin mendekat ke ranah kreatif digital. Konten sederhana bisa menjelma karya visual memikat dan berpotensi viral hanya dengan sentuhan AI. Bagi banyak kreator, tren ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga peluang memperluas kreativitas sekaligus mendapatkan perhatian publik secara instan. Sebanyak kurang lebih 4.500 mahasiswa baru dari Universitas Muslim Indonesia atau UMI mengikuti pekan pesantren kilat yang berlangsung di Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padang Lampe di Kabupaten Pangkep. Ribuan mahasiswa ini terbagi atas beberapa gelombang, di mana tiap gelombang diikuti oleh sekitar 450 mahasiswa baru UMI. Pada gelombang kedua, sekitar 450 mahasiswa baru yang berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Perikanan, dan Fakultas Farmasi mengikuti pekan pesantren pada Sabtu 6 September. Rektor Universitas Muslim Indonesia, Profesor Hambali Thalib menyampaikan kepada ratusan mahasiswa baru bahwa pekan pesantren yang diikuti merupakan perjalanan baru untuk belajar. Dalam pekan pesantren yang diikuti, mahasiswa baru akan ditempa dengan nilai Islam agar ilmu uang dipelajari bukan hanya bermanfaat tetapi juga berpahala. Pihaknya menyebut bahwa kampus UMI adalah kampus ilmu dan ibadah, kampus perjuangan dan pengabdian, serta kampus keberagaman yang melahirkan pemimpin bangsa. Profesor Hambali Thalib menjelaskan lebih jauh bahwa pekan pesantren ini ibarat gerbang pertama untuk mengenal lebih dekat UMI, kampus Islam unggul dan berdaya saing internasional. Melalui kegiatan ini, mahasiswa baru diharapkan untuk memahami sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai dasar kampus UMI yang berpijak pada integrasi antara ilmu, iman, dan akhlak mulia.